Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repani Septian. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan tugas sosiologi dari nomor 11 sampai 15. Langsung saja ke pertanyaan soal pertama, yaitu nomor 11. Sosiologi bersifat non etis. Artinya dalam sosiologi bukan persoalan baik buruk tentang suatu fakta. Akan tetapi yang dipentingkan adalah A. Untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis. B. Untuk merekayasa suatu fakta. C. Fakta yang sesuai dengan kenyataan dan akal sehat. D. Fakta untuk membentuk teori-teori baru. E. Tujuan yang hendak dibuat dalam kehidupan manusia. Jawaban A. Karena untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis. Alasan, dalam ilmu sosiologi itu bersifat etis dan non etis. Tapi hal itu juga dianggap penting untuk mengetahui secara definisinya. Tapi dari hal yang penting, ada lagi hal yang lebih penting, yaitu ilmu sosiologi mencakup ketika hidup bermasyarakat ataupun ketika bersosial yang lebih mendalam lagi. Bukan persoalan baik atau buruk tentang suatu fakta, tapi dilihat secara analitis keseluruhannya. 12. Sosiologi bekerja dengan cara observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak spekulatif. Sifat sosiologi yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah A. Sifat empiris, B. Sifat teoritis, C. Sifat kumulatif, D. Sifat non etis, E. Sifat kategoris. Jawaban A. Yaitu sifat empiris. Alasan, karena ilmu sosiologi menyangkut terhadap sifat empiris dan observasi yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan empiris adalah suatu pendekatan atau metode pengetahuan yang berdasarkan pengamatan secara langsung. Sedangkan observasi adalah pengamatan langsung praktek di lapangan. 13. Hubungan peranan antara sosialisasi dengan kepribadian adalah A. Sosialisasi dan kepribadian masing-masing berjalan sendiri-sendiri. B. Kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh hasil sosialisasi. C. Tidak ada hubungan sama sekali. D. Peranan sosialisasi kecil sekali dalam pembentukan kepribadian. E. Terbentuknya kepribadian ditentukan oleh peranan sosialisasi. Jawaban E. Terbentuknya kepribadian ditentukan oleh peranan sosialisasi. Alasan, karena selain terbentuknya kepribadian seorang dengan adanya sosialisasi, ada juga yang terbawa dengan sifat bawahnya, ditambah dengan adanya kesosialisasian, maka sosialisasi ada pengaruh terhadap kepribadian seorang untuk membangun karakter diri seorang dengan kesosialisasiannya. 14. Di lingkungan sekolah, seorang siswi tidak diperbolehkan memakai pakaian seragam yang terlalu ketat dan pendek serta memakai rok pendek di atas lutut. Aturan ini termasuk salah satu jenis norma. A. Agama, B. Kesopanan, C. Kepribadian, D. Kebiasaan, E. Hukum. Jawaban B. Kesopanan. Alasan, karena kita negara religius yang menjunjung tinggi nilai agama. 15. Bagi pengendara sepeda motor diwajibkan membawa SIM dan STNK serta harus memakai helm. Apabila ada yang melanggar harus ditilang. Contoh, perilaku tersebut merupakan penerapan jenis norma A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum, E. Kebiasaan. Jawaban D. Hukum. Alasan, karena hukum berkendara dalam negara Indonesia telah ditentukan oleh aparat pejabat pemerintah, dan adapun yang melanggar hal tersebut maka akan disanksi. Oke, terima kasih Mang Epan. Nah, Om Bombo mau nanya kembali kepada Mang Epan nih. Kita bahas pertanyaan nomor 11 nih Mang Epan. Kita ulas lagi. Nah, kira-kira bisa diberikan contoh nggak Mang Epan kalau sosiologi bersifat non etis? Nah, contoh kira-kira dalam kehidupan sehari-hari atau misalkan kehidupan di pesantren seperti apa Mang Epan? Jadi melihat baiknya seseorang, Om. Ya. Ya, bagaimana? Jadi non etis itu melihat baik buruknya seseorang. Ya.
tidak mempersoalkan baik buruknya seseorang kan, tapi menjelaskan fakta yang terjadi kan ya. Misalkan seperti di pesantren nih, seperti apa nih? Misalkan ada yang terlambat, misalkan sholat nih, sholat berjamaah. Terus atau juga ada yang terlambat, misalkan sholat duha. Nah, kira-kira ada penyebabnya nih, atau dihukum atau seperti apa, Mang Epan kalau di sana, misalkan di Jabang? Dihukum. Nah, dihukum. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan terlambatnya misalkan karena persoalan misalkan sakit gitu kan, itu tidak jadi masalah kan. Tapi kalau persoalannya karena malas pasti dihukum kan ya. Nah, itu ya. Jadi penyebabnya kita ketahui terlebih dahulu. Oke. Nah, terus Om Bom mau nanya lagi ke Mang Epan. Kalau pengertiannya sosialisasi apa, Mang Epan? Sosialisasi itu berhubungan, Om. Perhubungan gimana, Mang Epan? Berhubungan dengan masyarakat atau dengan orang yang lain, dengan orang lain. Nah, ya. Berhubungan dengan masyarakat atau orang lain. Nah, bisa dikatakan sosialisasi juga proses belajar individu terhadap masyarakat yang Mang Epan ya. Nah, nanti bisa baca lagi ya. Oke. Nah, Om Bom satu lagi nih mau bertanya. Sebutin nih contoh dari norma agama, norma kesopanan, sama norma hukum. Contoh norma agama apa, norma kesopanan apa, sama norma hukum. Nomor ke-14, Om. Ya, poin ke-14 yang nomor 14. Nah, ini kan ada contohnya ya, contoh studi kasusnya ya. Nah, coba Om Bom pingin mengulas lagi kepada Mang Epan. Nah, Mang Epan, bisa nggak disebutkan contoh dari norma agama apa, norma kesopanan apa, sama norma hukum apa? Contoh yang A, yaitu agama. Semisal contoh, kita ini kan hidup di Indonesia ini berbeda-beda agama, maka jangan sampai kita ini saling mencaci meskipun saling mencaci disebabkan karena bedanya agama. Sedangkan kita itu melihat kepada nilai-nilai Pancasila, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Om. Oke, bagus itu. Terus contoh dari norma kesopanan? Yang kesopanan yaitu yang orang yang lebih dewasa menyayangi atau mengasihi yang lebih kecil, sedangkan orang yang masih kecil menghormati orang yang sudah dewasa, Om. Ya, jadi orang yang dewasa itu mengasihi, mencintai gitu ya, membimbing adik-adik misalkan kelasnya ya, sedangkan adik kelasnya menghargai, menghormati gitu ya kakak kelasnya gitu ya. Oke, kalau contoh norma hukum apa, Mang Epan? Norma hukum yaitu seperti ini, Om. Norma hukum contohnya yang melanggar itu yang melanggar korupsi ataupun yang melakukan pelanggaran gitu ya, melakukan pelanggaran peraturan gitu ya, peraturan sekolah misalkan ya, tadi misalkan telat sholat duha atau juga misalkan terlambat bangun tidur itu kan ya, melanggar aturan. Terus juga perilaku korupsi itu ya, Mang Epan. Nah, tadi ya, kalau misalkan tadi menjelaskan mengenai norma agama. Nah, kalau norma agama itu menimbulkan perpecahan kan, misalkan jika tidak ditaati. Nah, itu termasuk sila keberapa, Mang Epan? Sila ketiga, Om, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, kalau misalkan itu ya tentang Persatuan Indonesia. Oke, baik Mang Epan, ada pertanyaan lagi Mang Epan? Apa sudah apa materinya? Insya Allah, Om, sudah paling itu, Om. Repan belum ngerjain yang nomor 22 sampai 25. Oke. Nanti insya Allah sekarang. Ya, Om tunggu ya hari ini ya, Mang Epan ya. Itu aja ya. Oke, nanti nah pembahasan ini tadi seperti contoh-contohnya nanti diedit aja Mang Epan, atau misalkan ditambahin ke materinya ya, ke blognya ya. Ya.
Nanti yang contoh-contohnya nanti masukin ke ini aja. Tadi kan ada beberapa kalimat, nanti bisa masukin. Oke, makasih Mang Evan.